Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifat Sari dengan NPM 24130340076. Di sini saya akan membuat video tutorial peta kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dengan menggunakan Quantum GIS. Jadi, di sini yang pertama saya lakukan adalah menambahkan SAP. Pastikan teman-teman sudah menolak SAP, yaitu Batas Administrasi Kecamatan Indonesia. Nah, kalau sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah dengan cara memfilter untuk mencari nama provinsi yang akan kita buat. Di sini kita cari Jawa Timur. Nah, kalau sudah, kita klik 2 kali. Oke. Nah, di sini udah terpisah ya teman-teman. Jadi tinggal wilayah Provinsi Jawa Timur aja. Selanjutnya kita ekspor, save picture as. Kita buat folder baru di sini, new folder. Boleh sesuai kemauan masing-masing. Udah, kita klik, lalu di sini kita beri nama ini. Nah, kalau udah, kita ubah ke WGS. Jadi Jatim itu terletak di zona 49. Jadi kita ketik 49S. Nah, selanjutnya kita klik OK, terus kita OK. Nah, di sini kan masih terlihat letak-letak batas kecamatannya. Selanjutnya kita akan melakukan dissolve vektor, bioprocessing tool, dissolve. Yang pastiin input layernya itu di bagian yang udah kita ekspor tadi. Selanjutnya di sini kita klik nama kabupaten, oke. Lalu kita ke save to file. Nah, ini bisa kita simpan di folder yang udah kita buat tadi. Ini kita boleh namain Jatim Soft. Udah klik save, selanjutnya yaitu run. Kita tunggu. Kalau sudah, kita close. Nah, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mulai memasukkan data-data kepadatan penduduknya dari BPS. Itu caranya dengan klik kanan di Jatim Dissolve tadi, lalu kita ke Open Attribute Table. Selanjutnya, jika kita sudah masuk ke menu Open Attribute Table, kita akan menambahkan kolom di sini, yaitu kolom kepadatan penduduk yang kemudian akan kita isi data-data yang kita dapatkan dari BPS. Caranya yaitu kita ke ini icon pensil. Ini sudah saya klik. Selanjutnya, kalau sudah diklik, kita akan ke Add Field. Selanjutnya, kalau kolomnya udah jadi, lalu ini udah kita isi dengan data-data yang udah kita ambil dari PPS. Kemudian kita klik ini, icon pensil lagi, lalu kita save. Kalau udah kita save, kita kembali ke base map kita tadi. Ini kita close aja. Sorry. Nah, kalau udah ini,
kita klik kanan pada chatting resolve ini, lalu kita ke properties. Nah, di sini kita ke simbologi. Simbolnya ini diubah menjadi graduate. Terus ini jadi warna red. Oke. Lalu di value ini kita ubah ke kepadatan penduduk. Selanjutnya kita classify. Nah, di sini menunjukkan bahwa semakin gelap warnanya itu semakin padat penduduknya. Di bagian legend, kita klik 2, lalu kita ubah ke sangat rendah. Selanjutnya, ini rendah. Ini sedang. Dan yang terakhir, sangat. Kalau udah, kita ke bagian labels. Nah, no labels ini kita ubah menjadi single label. Di bagian value ini kita ubah menjadi nama kabupaten. Selanjutnya di text ini kita bisa ubah ke Times New Roman sesuai keinginan masing-masing. Lalu untuk size-nya kita ubah ke 6 saja. Selanjutnya jika udah, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Nah, kalau sudah, maka selanjutnya kita akan menambahkan pinggiran-pinggiran petanya atau batas-batas petanya dengan batas-batas wilayah Jawa Timur ini dengan wilayah lainnya. Caranya yaitu kita ke web, klik next service, lalu kita ke S3, kita pilih yang S3 Ocean. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan layouting. Caranya pertama, di bagian ini kita duplicate dulu. Nah, kalau udah layer yang udah kita duplicate ini kita matiin. Selanjutnya kita ke project dan ke new print layout. Di sini kita bisa beri nama namanya setelah aja ya teman-teman. Selanjutnya klik OK. Nah, lalu di sini kita bisa set to print kita aktifkan, lalu show print kita aktifkan. Nah, ini adalah gunanya untuk mempermudah kita saat garis-garis. Lalu kita di sini ke add rectangle. Ini kita sesuaikan saja. Selanjutnya kita add lagi yang di sini untuk peta kita. Lalu di sebelahnya ini untuk judul, legenda, dan lain-lain. Kalau udah seperti ini, selanjutnya kita tambahkan map yang udah kita buat tadi di sini. Jadi teman-teman bisa kira-kira aja. Ini kita tunggu. Nah, selanjutnya kita bisa atur skalanya di sini menjadi tunggu. Ternyata 3 juta. Kemudian ke 3.100.000.
Ini dirasa udah pas ya teman-teman, karena semua wilayahnya udah kelihatan di sini. Selanjutnya kita ke menu create, kita on modify grid. Dan di sini kita intervalnya bisa kita sesuaiin aja. Nah, itu ada kayak gini, line itu biar kita ubah menjadi blue, lalu kita ke draw coordinates. Desimal ini kita ubah ke degree, minute, second, suffix, lalu di bagian leftnya ini horizontalnya kita ubah menjadi vertical ascending, lalu di bagian rightnya ini horizontal ini kita ubah menjadi vertical descending. Lalu untuk fontnya itu kita ubah menjadi Times Roman, terus colornya kita ubah ke blue juga. Selanjutnya ini kita bisa kecilin 9 saja cukup. Nah, jadi peta ini udah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke legenda. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk lock layers kalau peta ini kita lock. Kalau kayak gini ini akan aman ya teman-teman, nggak akan bisa berubah-ubah lagi. Selanjutnya di sini kita akan add text, kita tambahkan judul, yaitu oh, 5. Ini kita ubah ke center. Center kita sesuaikan fontnya, checkman, terus bold, terus size-nya kita ke 14. Lalu kita sesuaikan. Selanjutnya setelah memasukkan judul kita beri garis pembatas lagi pakai line, tidak dimulai. Dimulai dari nah setelah memasukkan judul kita akan memasukkan arah mata angin. Kita bisa klik note terus kita taruh di sini. Oh udah, kita bisa masukin gambar arah mata angin yang kita punya. Kita klik raster image, kemudian kita klik 3. Nah kemudian kita balik lagi ke kita cari di mana kita nyimpan file foto arah mata angin itu. Nah kalau udah kayak gini, nah kita pas-pasin lagi sesuai kemauan masing-masing. Nah selanjutnya kita akan mulai memasukkan sekapannya. Kita ketik tim. Kalau udah seperti biasa kita bisa atur fontnya. Kita bisa tahu juga ya seperti aja. Udah. Nah selanjutnya kalau sekarang udah kita akan mulai
membuat skala batangnya. Caranya, add scale bar. Nah, kita bisa edit begini. Jadi ini scale bar unitsnya, jangan lupa di kilometers. Terus ini leftnya bisa kita tambahin lagi 4 lagi. Selanjutnya tingginya 2 aja. Terus di hmm, appearance di bagian fontnya kita bisa edit lagi. Terus ukurannya berapa? Ini kita bisa rapi-rapihin lagi. Kalau udah kayak gini kita bisa tambahin garis. Sebenarnya bisa pakai line, tapi di sini aku mau pakai dari rectangle aja. Terus kita tambah lagi biar dia nggak terlalu tebal. Lalu sini garis kita pakai. Kemudian kita akan mulai memasukkan koleksi, zona, dan lain-lain. Kita add text lagi. Kita akan mulai memasukkan selanjutnya. Kalau kita udah masukin proyeksi, sistem grid, datum, zona itu, kemudian kita bisa edit fontnya lagi. Selanjutnya terus ukurannya 8 ya. Kemudian bisa kita rapikan lagi. Kalau dirasa udah rapi, selanjutnya kita akan mulai memasukkan legenda di sini. Nah, kita bisa taruh di sini. Nah, di sini kan banyak banget ya guys. Nih, kita di sini bisa hapus di menu legend item. Di auto update ya. Yang pertama, auto update itu bisa kita matiin checklistnya. Kita bisa mulai hapus yang nggak perlu. Terus di bagian setting di soft ini, kita klik 2 kali. Kita ganti jadi
udah, kita balik lagi, terus kita ke menu font and text formatting. Di item labels ini kita bisa ubah fontnya, terus ya 8, terus di subgroup headings kita ubah juga ininya, dan lalu kita bold, ini kita ubah pakai ya. Ini kita juga bisa ubah spacingnya, terus ininya tinggi-tingginya, tapi aku enggak, cuma kayak gini aja. Oh, sama ini background kita pakai ya. Udah, kita tambahkan garis atas lagi, kita copy paste dari atas. Terus sekarang kita akan membuat insert peta. Caranya yaitu kita add map lagi. Ini nah, ini kan masih kayak gini. Kita akan menunjukkan peta Indonesia ini. Jadi kita ganti skalanya jadi 100 juta. Dan tunjuk. Nah, ini kan udah. Selanjutnya kita bisa kalau dirasa udah rapi, kita akan balik ke base map kita. Nah, tapi jangan lupa teman-teman buat lock di map one juga. Ini. Nah, kalau udah ke lock, kita akan balik ke base map. Nah, widget yang di solve ini kita matikan, kita ganti icon yang udah kita duplicate tadi. Selanjutnya kita ke properties, single labelnya kita ganti no labels, terus simbologinya kita ganti simbol-simbol, terus ini kita ganti jadi red, terus ini kita nolkan, nol, terus layer renderingnya kita 100 kan, kalau misalnya belum 100. Terus stroke stylenya ini kita ganti jadi no line. Kalau udah kayak gini kita oke. Nah, jadi bentuknya kan seperti ini. Selanjutnya kita ganti lagi, kita beralih lagi ke menu layouting. Nah, terus di map 2 ini kita update mapnya, nanti dia akan berubah. Kita tunggu. Nah, maka kan dia menjadi seperti ini ya. Kita akan beri kotak di sini untuk tanda. Ini simple fill, terus ini, terus ini kita jadi ini kita jadi no brush. Jadi dia kayak gini. Selanjutnya
kita tambahkan rectangle di sini, kira-kira terserah warna yang akan kita beri warna merah. Ini nanti akan kita pakai untuk tanda. Udah kita taruh di sini. Biasa kita ubah fontnya. Terus ini 8. Kayaknya potoknya kurang gede, ganti kita ulang. Ini lagi nih setelah teman-teman ya. Udah, nanti terus kita akan add teks lagi, tapi ini kita copy aja. Ini kita ganti ke fontnya, kita rapihin. Ini gunanya fontnya kita bisa bold. Nah, kalau dirasa udah, selanjutnya kita garis lagi. Kalau dirasa teman-teman, kita bisa ubah lagi. Terus di bawah ini kita add teks lagi untuk memilih sumber dan nama tumbuhan. Patung yang kedua itu BPS. Nah, ini kita ubah lagi fontnya di sini. Ini biasa ininya kita samakan dengan warna. Nah, ini itu udah jadi ya teman-teman. Kalau ini udah rapi semuanya, kita bisa ke layout, terus export as image. Terus misalnya kita bisa taruh di mana yang kita ingin, mau kita simpan di mana sih, tetap kita ini serah.
atau save di sini aja. Save. Selanjutnya kita tunggu aja, nanti dia akan save. Jadi ini dia video tutorial membuat peta kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur melalui QGIS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.